Resmi launching hari ini. Ini dia Wuling Action, SUV 7-seater pertama yang dikeluarkan di Indonesia yang menawarkan varian EV dan PHEV dalam satu platform. Untuk harganya, Wuling Action ini dibanderol dengan harga mulai dari 389 juta rupiah untuk tipe CE di varian EV-nya. Sedangkan di tipe EX itu harganya adalah 459 juta rupiah. Nah, untuk Wuling Action varian PHEV itu dibanderol dengan harga mulai dari 449 juta rupiah di varian CE dan di varian EX dengan harga 499 juta rupiah. Beberapa hari sebelum launching Wuling Action ini, kami sudah membuatkan video first impression dan first drive-nya. Anda bisa tonton videonya setelah video ini. Yang pertama saya bahas adalah yang versi EV terlebih dahulu. Oke, secara desain saya tidak akan membahas lebih lanjut karena sudah saya bahas di IMS 2026 lalu. Jadi secara overall dia adalah SUV yang lebih ke arah SUV mengotak gitu ya, bukan SUV yang membulat modern. Dia lebih ke arah SUV yang manly, yang maskulin, boxy, dan juga sedikit mengusung temanya crossover gitu ya. Bisa dilihat dia ada roof rail di bagian atas dan ada bagian hitamnya di bagian fendernya ya. Jadi rata-rata SUV yang lebih ke arah SUV maskulin ya seperti ini. Kemudian desain, kalau lampu itu sebenarnya bahasa desainnya agak mirip dengan saudaranya yang MPV yaitu Wuling Darion. Bisa dilihat ya desainnya seperti ini. Ada daytime running light atas bawah dan juga ada lampu proyektor di bagian sini. Proyektor LED maksud saya ya di sini. Kemudian kalau bagi yang EV nggak ada grillnya seperti ini, polos. Dan sayangnya pada saat video ini dibuat belum bisa dibuka kap mesinnya ya. Jadi tapi kami setidaknya sudah tahu seperti apa spesifikasi dari yang versi EV ini. Oke, Action yang masuk Indonesia itu mirip dengan speknya Darion EV-nya. Jadi dia mengusung baterai berkapasitas 69,2 kWh dengan jarak tempuh CLTC mencapai 530 km dengan motor listrik tunggal di bagian depan. Jadi dia otomatis berpenggerak roda depan. Kemudian dia memiliki tenaga motor listrik sebesar 201 horsepower serta torsi 310 Nm. Dan di bagian sampingnya seperti ini, dimensi panjangnya itu hampir setara dengan Honda CR-V ya. Dia 4,7 meteran, yang artinya dia masuk ke SUV C-segmen. Nah, bisa dilihat cukup panjang dan cukup tinggi, wheelbase-nya 2,8 meter. Nah, sekarang kita di bagian belakangnya. Desainnya udah pada tahu juga sih sebenarnya sebelumnya. Nah, untuk bagasinya, dia sudah dilengkapi dengan electrical seperti ini. Oke, ini ketika bangku baris ketiganya dilipat. Ada tempat penyimpanan di sini nih. Tuh, ini ya. Apakah dia ada ban serep? Nggak ada ban serep. Jadi hanya tire repair kit nanti akan disematkan di sini. Kemudian ketika bangku baris ketiganya dibuka, nah, akan seperti ini. Oke, ini tampaknya masih buat koper cabin 1 ya dengan barang-barang bawaan. Tapi ketika Anda ingin bawa koper yang banyak, bawa barang yang banyak, nah Anda bisa melipat. Yang dihasilkan akan cukup luas gitu ya, seperti ini. Tuh. Oke, memang Wuling tidak menjelaskan berapa detailnya ya, volume dari bagasi ketika bangkunya dilipat, bangku baris ketiga dilipat, itu nggak disebutkan. Tapi ketika bangku baris kedua dilipat, itu dia bisa menghasilkan volume sebesar 1.788 liter. Itu ketika bangku baris keduanya dilipat. Nah, untuk pelek dia memiliki perbedaan desain antara EV dan PHEV ya. Nah, untuk varian EV dia dilengkapi dengan diameter ring 18 inci dan dibalut dengan ban dengan profil 215/55 ring 18. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini dia bagian baris kedua dari Wuling Action yang versi EV. Kalau dilihat dari yang EV ya, memang lantainya itu rata seperti ini ya. Tapi saya belum bisa membandingkan dengan PHEV. Nanti kita coba bandingkan apakah dia lebih dalam gitu lantainya. Karena secara logika harusnya PHEV kan baterai lebih kecil ya. Jadi nggak perlu lantai yang tinggi gitu. Tapi rasanya sama karena basicnya sama. Nah, overall seperti ini. Kesan pertamanya ketika duduk di baris keduanya tuh kerasa cukup lega gitu ya. Kemudian juga dia untuk material joknya memang bukan yang terempuk di kelas ya. Tapi overall nyaman lah. Nah, untuk kepraktisannya ini bisa dilihat untuk joknya bisa maju segini
bisa mundur segini, dan tentu dia bisa menghasilkan ruang kaki yang lapang seperti ini nih. Nice. Kaki cukup tersangga dengan baik, kaki saya nih bisa dilihat. Nah, untuk sandaran juga bisa diatur dari sini. Cukup luas, saya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Paling relaksnya seperti ini nih, tuh. Ini relax sekali sih. Nah, kalau setelan default seperti ini loh misalkan deh. Nah, headroom sih lega banget ini. Apalagi dia dilengkapi dengan armrest. Nah, tuh. Overall sih nyaman sih duduk di belakangnya. Cuman memang ya material joknya aja yang bukan yang terempuk di kelasnya ya. Kemudian untuk fitur dia dilengkapi dengan double blower, tapi memang double blowernya masih yang belum bisa ada suhunya ya. Jadi ini hanya pengaturan angin, kemudian ada USB Type A dan Type C untuk pengisian daya. Jok juga dia bisa dilipat secara 60-40. Nah, seperti ini. Dan one touch tumble. Oke. Nice. Nah, sekarang kita coba deh duduk di belakang seperti apa. Kita majuin dulu dikit bangkunya. Apakah dia cukup manusiawi untuk diduduki oleh manusia dewasa? Jok baris ketiga memang tidak bisa diandalkan ya untuk membawa orang dewasa. Jadi memang itu hanya nice to have saja. Tapi rasanya apa ya, mobil dengan konfigurasi 7-seater tuh menjadi penting gitu di Indonesia. Entah kenapa ya. Tapi ya ketika dibutuhkan untuk membawa penumpang dengan postur tubuh di atas 175 cm, bisa dilihat ini ya. Memang ruang kaki nggak ada yang tersisa sih, tapi ketika bangku dimajukan, rasanya sih masih cukup masuk akal. Kaki tidak tersangka dengan baik, tapi untungnya headroom aman. Masih oke lah. Ya, saran saya untuk membawa di bangku baris ketiga ini hanya manusia dengan postur di bawah 170 cm ya. Oke, sekarang kita lihat bagian di balik lingkar kemudinya. Dan ketika di balik lingkar kemudinya, bisa dilihat ya. Setir bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Nice. Kemudian jok bisa diatur secara electrical. Nah, ini menunjukkan bahwa kini mobil-mobil wuling modern tuh posisi duduknya enak-enak. Jadi kalau dulu tuh pertama kali muncul memang wuling tuh selalu ada isu soal posisi berkendara. Di sini sekarang enak, ergonomis tuh pas gitu rasanya. Dan bahkan ini lebih ergonomis dibandingkan wuling Darion ya rasanya, karena ini sebuah SUV ya. Harusnya dia memang memiliki karakter berkendara yang lebih baik dibandingkan sebuah MPV. Oke, lanjut kita ke bahasa desain dari interiornya. Overall memang bahasa desainnya agak mirip dengan wuling Darion ya, dari sisi desainnya, dari sisi kombinasi warnanya mirip ya, hitam kemudian warna konyek seperti ini, dan dashboard dia menggunakan material keras memang, tapi ada material empuk di sini, lapisan material empuk. Tuh. Kemudian ventilasi AC seperti ini, di situ mengotak gitu, sesuai dengan gaya dari mobil ini ya, SUV yang maskulin tuh. Ini kotak-kotak gayanya tuh ya. Kemudian dia dilengkapi dengan instrumen caster color seperti ini. Sayang kita nggak megang kuncinya ya, jadi kita nggak bisa lihat, tapi bisa lihat nih. Desainnya sih mirip dengan wuling Darion ya. Seperti ini. Sistem entertainmentnya kayak gini, cukup besar, tapi saya nggak bisa dioperasikan deh. Kemudian di sini ada tombol fisik di bagian tengah, ada tombol ini untuk membesarkan dan mengecilkan angin AC, hazard, dan juga di sini ada untuk pengaturan suhu. Ada ini wire charging maksimal 50 watt, fast charging untuk wire chargingnya, kemudian untuk penyimpanan HP. Ada 2 buah cup holder, sini tempat penyimpanan lagi, dan di sini ada center console nih. Yang ada tempat pengisian daya juga, ada USB Type A dan Type C di bagian sini. Dan dia tuh desain konsol tengahnya floating seperti ini ya, model bridge. Di bagian bawah bisa untuk menyimpan barang lagi. Desain mobil terbaru banget kayak gini ya, jadi rasanya lebih lega gitu untuk menyimpan barang banyak. Untuk setirnya dia menggunakan setir dengan desain two-spoke ya, bukan mirip sih, sama dengan Darion. Seperti ini desainnya, ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360, untuk ini mengatur sistem instrumen casternya, ini untuk next track, back track. Overall sih desainnya minimalis dan cukup cantik gitu ya, cukup modern. Dan dia dilengkapi dengan panoramic sunroof ya. Kalau Darion itu dia hanya sunroof, ini dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa diatur di sini nih. Tombolnya di bagian sini, reading lights, sini. Oke, tampaknya sudah cukup. Jok elektrik, ini untuk bagian pengemudi, bagian sini juga elektrik. Nah, elektrik juga. Jadi kiri kanan elektrik, tidak hanya bagian pengemudi saja. Oke. Oh ya, untuk stok untuk transmisinya memang agak beda dengan mobil China lainnya. Kalau mobil China lain tuh stok transmisi di kanan, dia di kiri, sama dengan wuling Cloud ya. Di sini nih. Di kanan untuk sen dan juga untuk wiper. Oke, sekarang kita lihat versi PHEV-nya. Apakah ada perbedaan?
Dan ini dia varian PHEV-nya. Jadi bisa dilihat ya, langsung ke tentara gitu ya. Ada grillnya untuk varian PHEV karena dia dilengkapi dengan mesin bensin di balik kap mesinnya. Kemudian ada detail yang saya lupa sebutkan yaitu kamera 360, dan di EV juga tenang aja ada kamera 360-nya. Dan kalau yang di versi PHEV ini dia kesan tuh lebih apa ya? Lebih maskulin lagi karena dia dilengkapi dengan aksen ini nih. Kalau di EV tuh polosan aja. Tuh, jadi lebih kekar gitu kesannya ya. Menyambung ke sini nih, ada aksen hitamnya. Keren sih. Nah, bagian sampingnya bisa terlihat ya, langsung ini nih peleknya. Dia peleknya diameternya sama, tapi desainnya beda. Nih, desainnya sih lebih keren yang gini sebenarnya, lebih mahal gitu kesannya. Dual tone juga, cuman dia tuh belah-belahnya begini nih. Kalau gitu lurus-lurus. Kemudian sisanya sama, sama colokannya juga beda. Jadi dia ada colokan charging dan ada juga untuk tempat pengisian bensin. Nah, ketika duduk di bangku baris kedua PHEV ini ya, rasanya sama persis ternyata dengan yang versi EV. Jadi lantai ternyata sama dibuatnya ya, sama-sama tinggi. Kemudian posisi duduknya juga sama, semuanya benar-benar sama. Joknya juga, jok kemudian warna interiornya semua sama, nggak ada bedanya. Tentu juga tingkat akomodasinya sama persis ya. Ya udah, nggak usah bahas banyak-banyak tentang yang PHEV ini karena sama dengan EV-nya. Langsung saja kita tes rasa berkendara dari Axion EV dan juga PHEV. Oke, sekarang saya sudah berkendara dengan Axion. Jadi ini adalah yang saya kendarai varian yang PHEV ya, yang pakai hybrid. Full range-nya, kombinasinya itu mencapai 1000 km. Overall-nya pertama kali, memang saya berkendara nggak yang di jalan raya, di parkiran saja, tapi nanti akan ada sedikit trek lurus. Overall sih halus ya, halus khas mobil listrik memang, karena dia saat ini bekerja dengan mode EV. Suspensinya sih terasa cukup, rasanya ya, kesan pertama itu dewasa dalam artian nyamannya dapat, firm, mantep gitu. Jadi kita coba lewatin sedikit, ada kayak lubang gitu ya. Iya, kesan pertamanya seperti itu. Harusnya sih kita tes ini ya di posisi tidur nih. Nanti kita cari apakah akan ada posisi tidur. Oh, remnya feel-nya agak harus dirasa-rasa ya. Hasil mobil Tiongkok, apalagi hybrid ataupun BEV gitu ya. Radius putar oke lah, sedang, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, tapi rasanya mumpuni. Oke. Rasio setirnya juga pas sih, nggak kebanyakan juga ya. Ini tenaganya rasanya gede. Tadi saya sedikit gas gitu ya di parkiran. Emang sih win licin ya, tapi langsung sprint gitu karena dia perpaduan antara, tadi sih motor listriknya aja ya, motor listriknya gede tenaganya. Nah, sekarang kita akan ada sedikit trek lurus nih, tapi rasanya sih nggak terlalu kenceng ya. Nggak, biasa ya. Terus dia juga mode berkendara itu ada 4, ada personal, ada eco, ada standar, dan sport. Sportnya sih rasa tuh responsif banget ya, instan. Nah, ini mesin bensin lagi nyala nih. Tapi ketika menyala tuh halus dan terasa nggak ada nggak ada crankingnya gitu. Crankingnya halus sekali. Biasanya kan mobil hybrid tuh yang kerasa tuh greng pas nyalanya gitu ya. Nah, di mobil ini halus, jujur halus. Ini aja nggak kedengeran suara mesinnya ke dalam kabin gitu ya. Oke, kita sekarang disuruh parkir paralel karena ingin menunjukkan dia memiliki fitur kamera 360. Jernih kamera 360-nya. Nah, ini kita buktikan ya. Selain kamera 360, dia juga radius putarnya mumpuni apa enggak, lumayan. Oke lah. Oke, radius putarnya. Oke. Kemudian kamera 360-nya juga jernih ya. Kualitasnya bagus. Ketika masuk gigi mundur tuh langsung muncul gitu gambar belakangnya. Kemudian ketika maju nih, kamera depannya ada juga di layar sistem entertainment-nya. Jernih, dan ada juga ini nih
tampilan dari atas seperti ini yang umum di fitur-fitur kamera 360 pada mobil modern gitu ya. Oke, sekarang kita pas lagi. Di sini sih lebih membuktikan ini ya, radius putar. Karena nggak bisa ngebut, nggak bisa kenceng. Nah, suspensi kita tes di sini ntar. Radius putarnya sih oke lah. Ini untuk SUV sepanjang ini ya. Oke, kita akan melakukan zigzag. Suspensi sih enak loh ini, nggak empuk, nggak kaku, pas. Tapi yang harusnya setup antara EV dan PHEV dibedakan ya, karena dia memiliki bobot baterai yang beda dan baterai itu adalah penyumbang bobot terbesar di suatu mobil gitu ya. Aduh, sayang kita nggak bisa ngegas di sini nih. Tapi secara spek sih sama dengan Darion ya, harusnya mirip-mirip antara kedua mobil itu. Oke, rasanya udah cukup ya ini, kita udah sekali berputar dengan yang PHEV. Overall, nah kita harus bandingin dengan EV sih. Sebenarnya nggak jauh beda harusnya ya. Tapi yang menjadi highlight dari mobil ini, rasa berkendara itu lebih lebih solid dibandingkan si Darion yang lebih fun to drive ya, wajar karena ini sebuah SUV, sedangkan Darion itu adalah MPV yang lebih mengutamakan fungsi gitu ya. Kalau di mobil ini harus lebih fun to drive karena dia sebuah SUV dan lebih solid, lebih agak lebih mahal gitu rasa berkendaranya, karena kedap juga dia untuk ruang kabinnya. Overall, terus juga tadi ya ketika mesin bensin nyala tuh nggak terlalu kedengeran ke dalam kabin, halus transisinya. Oke, sekarang kita akan coba yang varian full EV. Nah, sekarang saya berada di varian yang EV. Overall sih nuansanya mirip-mirip ya, coknya sama, kemudian warna-warnanya sama, nggak beda gitu ya. Tapi ada satu yang langsung terasa nih ketika berkendara seperti ini ya. Tadi melewati sedikit ada gelombang itu jalannya ya. Itu memang terasa lebih mengayun suspensinya. Nih, tuh. Kayak rebound tuh ada lebih banyak gitu dibandingkan yang versi PHEV. Wajar karena dia dilengkapi dengan baterai yang besar, jadi memang beda baterainya, bobotnya harusnya jauh gitu ya. Setupnya sih harusnya sudah disesuaikan, jadi ketika digunakan di jalanan real gitu ya, itu harusnya enak, harusnya nyaman. Tapi overall ini lebih empuk karakternya. Terus juga ya pastinya ini lebih halus, dia nggak ada deruman mesin ya, karena ini full EV gitu. Terus juga di sini tampilkan, kalau instrumen cluster sih mirip-mirip ya ini, tapi dia tidak ada untuk range keseluruhan antara mesin bensin dan juga baterainya ya. Jadi hanya range baterai saja 96% itu di 509 km. Full range itu dia di 530 km berdasarkan CLTC ya. Oke, radius putar nggak beda, sama. Mobil EV instan tenaganya. Oke, kita nanjak. Kalau nanjak sih sama juga rasanya ya, sama-sama instan dua-duanya. Iya, ini sih lebih mengayun sih rasanya, empuk. Oke, sekarang kita akan melakukan sedikit zigzag ya. Tadi sudah menggunakan PHEV, sekarang coba yang EV. Bukan berarti dia lebih empuk, dia lebih limbung, karena mengingat baterai besar, dia harus memiliki center of gravity yang baik. Ya, agak sedikit lebih limbung sih jujur, lebih nggak firm dibanding yang PHEV ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini SUV. Limbung bukan berarti buruk, tapi bisa jadi dia lebih nyaman dibandingkan PHEV. Itu sayang kita nggak bisa coba di sini. Harusnya kita coba di jalan raya gitu ya. Ya gimana dia posisi tidur, apakah dia lebih nyaman dibanding Darion? Itu akan bisa kami simpulkan pada saat video full review nanti, atau video test drive yang perjalanan gitu ya, kita bisa simpulkan di situ.
Dengan tagline Exploring Family Journeys, Wuling Action ini menawarkan kesan adventure yang sangat kuat berkat muscular flowline design dan didukung oleh ground clearance yang cukup tinggi yaitu 180 mm. Lalu third row yang spacious dan kapasitas bagasi 1788 liter yang dapat menunjang kepraktisan Anda. Serta untuk kenyamanan dan keamanan, Wuling Action ini sudah dilengkapi dengan multi-link independent suspension, soundproof double glass, ADAS level 2, airbag 6 titik, dan konstruksi chassis 75% high strength steel structure. Jadi begitulah video kami terhadap Wuling Action ini. Kalau Anda pilih yang EV atau PHEV, berikan komentar Anda di bawah. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.